Saya katakan bahwa kalau ingin menyelesaikan 65 secara paradigmatik, maka para akademisi, para teman-teman yang pro terhadap rekonsiliasi, saya kasih tahu, ini adalah 6 bandrol, 6 kunci, 6 rantai yang selalu dianeksasikan di memori setiap orang Indonesia bahwa PKI itu salah. Bahwa 65 itu PKI harus dihancurkan. Jadi kalau berhasil membuka borgol 6 ini, maka penyelesaian 65 dan PKI itu benar. Yang pertama adalah betul seperti yang dikatakan oleh Profesor Asfi. Narasinya adalah pembantian kiai, ulama, dan lain sebagainya. Sepanjang kita tidak mampu melakukan counter dan membuka apa yang sebenarnya terjadi, tetap saja Mbak, kuasa gelap itu akan muncul. Yang kedua, bahwa PKI selalu dituduh tidak setia terhadap Pancasila, anti Pancasila. Kalau kita nggak pernah mau bisa mengcounter itu, ya mereka akan terus seperti itu. Yang ketiga, komunisme menghalalkan segala cara dan anti Tuhan. Nah, sepanjang diktat yang dikeluarkan oleh kementerian itu tidak pernah melakukan challenge terhadap itu, maka itu tidak akan selesai. Juga narasi G30S yang menyulitkan PKI, tuduhan amoralitas gerwani, yang meskipun sudah mulai terus ditulis, tetapi kurang digaungkan. Dan yang keenam, bandrol terkuat ini Mbak, ya Gus Dur saja hampir terjengkang, bukan hampir ya, Gus Dur saja juga terjengkang soal ini. Itu adalah soal ketetapan MPRS. Jadi siapapun yang bisa membantu uncover melucuti 6 ini, maka secara paradigmatik itu akan selesai 65 itu. Tetapi yang harus dicatat Mbak, bahwa yang kita hadapi itu adalah tiga model orang kategori ya, 3 kategori kelompok masyarakat terkait 65. Next Mbak. Jadi begini, ketika IPT 65 itu saya membuat analisis pendek. Jadi orang Indonesia itu kira-kira siapapun orang Indonesia, terutama orang Islam, itu kalau berkaitan dengan narasi 65, maka ia akan menjadi salah satu dari 4 kuadran ini, Mbak. Ini kuadran yang pertama, kuadran anti rekonsiliasi. Ya, ciri-cirinya, saya nggak ngomong ini NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah atau Katolik, enggak, saya nggak mikir soal itu, tapi mikir ciri-ciri. Menurut saya, ini yang paling sulit ini ya. Ini kelompok katakanlah ya, kelompok yang sangat radikal lah kayak gitu. Anti rekonsiliasi itu cirinya begini. Setiap orang yang meyakini PKI adalah satu-satunya dalang, PKI dan pengikutnya harus terus dibelenggu dan diawasi gerakannya, termasuk juga keturunannya. Diskriminasi terhadap korban merupakan bukan hal penting untuk dibicarakan. Jadi nggak apa-apa didiskriminasi. Ini kelompok anti rekonsiliasi. Ciri yang kedua, pelaku, baik militer maupun sipil, telah melakukan hal yang benar untuk menyelamatkan NKRI dan umat Islam waktu itu, yang bahkan mereka, pelaku, seharusnya mendapat penghargaan karena membela negara. Ciri-cirinya kalau ada orang mikirnya kayak gitu, maka ia anti rekonsiliasi dan diskusinya akan sangat panjang, Pak. Yang ketiga, kalau ada orang kampanye anti kebangkitan PKI merupakan tugas suci. Jadi kampanye anti kebangkitan PKI merupakan tugas suci yang harus digelorakan terus-menerus. Yang keempat, sejarah tidak perlu diluruskan karena dianggap sudah benar. Membincang ulang peristiwa 6566 dianggap membangkitkan memori lama yang bisa berujung pertumpahan darah lagi. Kalau ada orang, siapapun, mau militer atau sipil, kok ternyata punya ciri-ciri seperti ini, batuk, pilek, panas, nah mungkin kena COVID, bisa kena anti rekonsiliasi. Susah ini Mbak. Nah, yang agak mendingan ini Mbak, next Mbak. Ada banyak yang kayak gini, next. Next ini yang agak mendingan. Ini faksi rekonsiliasi, tadi kan anti rekonsiliasi. Ya. Ini yang faksi rekonsiliasi, tapi level konservatif Mbak. Cirinya simpel, cirinya begini. Kalau ada orang yang, iya deh kami menyesalkan peristiwa 65, kami menyesalkan, tapi bagi saya, kata orang itu, PK tetap dalang utama. Tidak perlu ada upaya hukum bagi pelaku. Regulasi anti komunis tidak perlu dicabut. Yang kedua, dia meyakini konflik horizontal, bahwa PKI itu konflik horizontal, tidak perlu dibahas lagi. Sing wis ya wis. Ciri yang ketiga, negara tidak perlu minta maaf. Dia ini sebenarnya sudah lumayan mending timbang anti rekonsiliasi. Tapi ini rekonsiliasi yang konservatif. Biarlah rekonsiliasi berjalan alami, tak perlu diselebrasi.
Ya punya pikiran kayak gini cirinya. Yang kelima, kalau ada siapapun menggaungkan 65 berarti ia melakukan provokasi. Jadi dia sebenarnya sudah menyesalkan peristiwa 65. Mong ya, yang lainnya masih kayak anti rekonsiliasi. Next Mbak, ini yang moderat. Ya, ini yang moderat ini. Saya melihat ini saya melihat ini dari dari pemikirannya Gus Solah. Saya mengambil dari pemikirannya almarhum Gus Solah, adiknya Gus Dur. Seperti itu. Bisa jadi salah, ini bukan berarti Gus Solah di moderat ya, tidak ya. Tapi saya belajar soal poin-poin ini dari pengalaman beliau. Kelompok Islam yang masuk dalam faksi atau kuadran rekonsiliasi moderat itu cirinya adalah masalah utama peristiwa G30S adalah extrajudicial killing dalam skala besar. Kan udah kena ini, Mbak. Wes kena ini, Mbak. Sudah kena ini. Ini rekonsiliasi model moderat ini. Organisasi sipil dan PKI merupakan korban keadaan. Non-state actor tidak dapat menghindar dari instruksi tentara. Mau gimana lagi pada waktu itu? Kill or to be killed. Seperti itu. Opsi yang tersedia adalah membunuh PKI atau dibunuh karena dianggap PKI. Nah, mereka harus saling memaafkan. Nah, kata kelompok moderat ini, ya wes lah, mereka harus saling memaafkan. Ya, mereka harus saling memaafkan. Nah, meskipun keterlibatan PKI sangat jelas dalam peristiwa G30S, namun mereka bukan satu-satunya dalang. Nah, wis ngena ini, Mbak. Sudah oke, Mbak. Kelompok moderat ini. Ya. Awalnya positif, sekarang sudah agak reaktif gitu kan. Nanti sebentar lagi akan negatif kalau COVID-19 kayak gitu. Nah, dia mengakui bahwa PKI bukan satu-satunya dalang. Sejarah G30S perlu diluruskan berbasis fakta persidangan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk menilainya sendiri. Wah, keren kan? Yang nomor 2 cirinya. Negara perlu minta maaf kepada korban, but not to PKI himself. Ya, jadi kelompok rekonsiliasi moderat mengamini bahwa negara perlu meminta maaf kepada korban, tidak pada PKI. Itu. Nomor 3, proses rekonsiliasi harus terus dilakukan bertumpu pada ketulusan, kejujuran, keterbukaan, dan mensyaratkan luruhnya prasangka serta dibincang secara terbuka dengan melibatkan semua pihak. Mungkin seperti simposium yang kemarin itu. Dan yang keempat, ketika ditanya, saya tanya, terus pripun Gus? Terus pripun TAP MPRS 25 itu? Ya perlu dicabut, tapi nggak sekarang lah. Lah kapan? Yang terakhir Mbak, ini kuadran terakhir, kuadran yang menurutku kuadran idaman kita semuanya, Mbak. Yakni rekonsiliasi progresif. Menurutku Gus Dur ada di sini, Mbak. Ada di sini. Oh, baru mau tanya Gus Dur di mana? Ya. Ya, Gus Dur itu menurutku ya, Mbak ya. Menurutku di sini, Mbak. Militer dan organisasi saya, organisasiku tadi loh. Dia berani mengakui bahwa dia salah, Mbak. Betul kata Profesor Asfi bahwa membiarkan para pelaku itu berbunyi itu adalah vitamin yang paling oke untuk merekonsiliasi. Ya, kalau cuma korban yang ngomong itu oke, tapi bagaimana dari korban, pelaku itu juga ngomong. Jadi militer dan organisasi terlibat. Kelompok ini secara terbuka mengakui kesalahannya. Jadi kelompok yang rekonsiliasi progresif itu lemes hatinya gitu loh, Mbak. Iya, aku salah, jaluk sepuro aku. Punten. Nah, meminta maaf dan ikut terlibat aktif menyuarakan keadilan bagi korban. Jadi pelaku, anak-anaknya pelaku, kemudian bersama dengan korban melakukan penyuaraan. Ya, sembari terus menggalangkan rekonsiliasi dengan semua pihak. Jadi yang kedua, kuadran ini adalah jika G30S dibuka kembali, maka akan baik sekali bagi perdebatan bangsa Indonesia. Gus Dur kan begitu tuh. Dibuka aja lah, belak-belakan, nggak usah ini singidan gitu. Jadi ini kelompok progresif. Yang ketiga cirinya, negara harus minta maaf dan melakukan penebusan. Minta maaf terus sampai gini loh, aku njaluk sepuro ya minta maaf. Aku kudu piye njur? Sak karepmu wis mau makan atau apa, aku njaluk sepuro. Kayak gitu. Yang keempat, banyak orang menganggap orang PKI bersalah. Ada juga yang menganggap tidak bersalah. Maka kelompok orang yang ada di kuadran 4 ini akan mengatakan, wes gini aja, ayo dibawa ke pengadilan sajalah. Sing salah bikin pengadilan HAM itu ya. Iya,
Kalau Gus Dur ada itu mesti Gus Dur datang gitu, insya Allah ya, nggak tahu aku. Tapi ya itu tadi, udahlah dibuka. Gus Dur kan di bukunya mematakan pewarisan ingatan kan ada seperti itu. Dan yang kelima, regulasi diskriminatif menyangkut peristiwa ini perlu disebut tidak terkecuali TAP MPRS nomor 25 tahun 66 seperti itu. Nah, tugas kita, Profesor Asfi, teman-teman sekalian dan lain sebagainya, itu kan ada 4 gerbong nih, gerbong begini. Pertama, anti rekonsiliasi. Apa yang harus kita lakukan supaya anti rekonsiliasi bisa naik menjadi rekonsiliasi yang konservatif. Lalu yang konservatif naik jadi moderat. Yang moderat naik jadi progresif. Kalau tulisan itu penting, mari kita terus terus melakukan penulisan-penulisan itu. Tetapi rasanya kita perlu lebih dari sekedar tulisan untuk juga melakukan proses rekonsiliasi yang sampai level progresif itu. Dan saya kira buku ini, terus terang Mbak, sebagai anak orang NU yang juga menurut saya bapakku juga sangat mungkin terlibat dalam peristiwa pengganyangan itu, aku berterima kasih buku ini memberiku penguatan yang luar biasa untuk bisa lebih memahami dan memperkuat komitmenku lagi untuk menyuarakan soal ketidakadilan dalam peristiwa 65 ini. Matur suwun Mbak. Mohon maaf